terlalu banyak pohon jadi yang ikut. Permasalahannya Ngincer bestennya. karena ngincer besten. Kita bisa terapkan untuk Pratama masih 4 kolom, Madya 3 kolom, Utama 2 kolom nanti. Bintang tanpa kolom. Jadi jangan juga nanti pohon memang sudah jadi sengaja aja dipotong di nol. Waduh, bodoh banget tuh Pak bikinnya. Kan, iya. Terang deh. Halo, selamat malam teman-teman pebonsai dimanapun Anda berada. Sampai ketemu lagi di channel Cerita Botani Official. Nah, malam ini kita punya tamu-tamu yang luar biasa nih, tamu khusus. Terutama ada Pak Ijal, Ketua PBB Bandar Lampung, dan kebetulan sekali malam ini juga ada Om Wanto. Om Wanto ini sekretaris PBBI-nya Morenim. Tapi malam ini kita khususin untuk Pak Ijal dulu. Malam ini kita mau tanya-tanya, kita mau sharing, ngobrol profilnya Pak Ijal nih sebagai Ketua PPBI-nya Bandar Lampung, sekaligus senior kita juga nih di sini. Nah, Pak Ijal, sebelumnya Pak Ijal hobi bonsai ini dari kapan sih Pak sebenarnya Pak? Sebenarnya dari SMA hobinya. Cuman pada waktu itu sudah ada PBBI zamannya Pak Amin Kraing. Oh, pendiri PBBI Pertama ya Pak ya? Cuman Lampung, ya? karena kita waktu itu terkendala komunikasi segala macam, jadi memang pada waktu itu tidak seperti sekarang. Jadi terkotak-kotak dan tertentu aja yang tergabung di PBBI. Sosmed juga susah kan dulu Iya, Pak. belum komunikasi juga agak sulit. Hanya beberapa orang doang paling ya. Setelah kepengurusan Pak Amin Kraing, PBBI Bandar Lampung itu mati suri. Nggak ada kegiatan lama sekali. Baru ada lagi kepengurusan itu tahun 1997. Saya belum kenal bonsai itu Pak. 97 sampai 2011 saya jadi ketua PBBI cabang Bandar Lampung. Jadi tahun berapa? 2007 sampai 2011. Oh, itu yang pertama kali Pak Ijal menjabat ketua ya. PBBI. Nah, setelah 2011 digantiin Pak Tata Indra. 2011 sampai 2015. 2015 ya, Nah, betul. setelah kepengurusan Pak Tata berakhir, sempat vakum 2 tahun. Baru kepilih lagi 2017 sampai 2021. Kemudian saya kepilih lagi 2021 sampai 2025. Nah, itu kepengurusan yang sekarang yang ini sekarang. Nah, 2017 itu saya dan teman-teman itu punya komunitas. Nah, kebetulan Pak Ijal ketuanya dan beliau ini juga support banget dengan komunitas itu. Nah, kami akhirnya didorong, disupport penuh sama Pak Ijal yang kita bikin Begawi 1 itu ya Pak. Iya. Nah, itu support penuh dari Pak Ijal, makanya bisa ada acara Begawi Bonsai 1 dulu di Rumah Kayu. Nah, itu juga sebenarnya momen ini loh Pak. Kalau saya boleh bilang itu momen meledaknya bonsai di Lampung, acara Begawi itu. Karena setelah dari itu kan banyak komunitas-komunitas lain lahir, PPBI di daerah-daerah itu seluruh Lampung, hampir di seluruh setiap Lampung kabupaten. Iya, sampai sekarang 15 kabupaten kota ada kan Pak? Ada kepengurusan. Nah, Pak Ijal sehari-harinya ngapain sih Pak sebenarnya Pak? Sehari-hari kerja sebagai ASN. Oh, iya. Cuman
di tengah kesibukan itu paling enak kalau kita pas pulang kantor capek ngerjain pohon, entah itu nyiram, entah itu motong, entah itu apa, yang penting ada aktivitas di pohon. Jadi lelah segala macam terobati dengan kita melihat pohon bonsai dan melakukan sesuatu terhadap pohon. Betul, Pak. Obat banget ya, Pak. Obat Iya. stres banget ya. Om Manto gimana, Om Manto? Apanya Ada nih? profil Pak Ijal yang mau ditanyain nggak nih, Om? Eh, Pak Ijal nih nanya, Pak Ijal ya. Iya. Jadi udah dari SMA nih main bonsainya. Penataan bonsai dari zaman dulu sampai sekarang ini lebih sulit dulu atau sekarang, Pak? Sebenarnya lebih sulit Dengan sekarang. Oh, sekarang, Pak ya? Iya. Kenapa saya bilang sekarang? Kalau dulu nggak ada patokan, nggak ada acuan. Kita main-main, terserah kita. Mau potong sana, potong sini, terserah. Kalau sekarang kita salah potong, waduh, nyeselnya itu nggak bisa terobati. Oh, saya salah potong. Oh, ini harusnya seperti ini. Nggak segampang itu kita langsung main potong-potong, karena nunggu tumbuh besar itu lama. Nah, sedangkan kita main potong sebentar aja, kita potong gampang. Makanya untuk teman-teman janganlah terlalu cepat kita untuk motong. Motong itu berarti mengurangi dari tumbuhnya pohon itu. Sekarang kalau memang dia tidak ada gunanya, kita pikir-pikir dulu apakah ini dipotong ataukah ini diapakan. Setelah kita pikir matang, barulah kalau memang tidak ada pilihan lain baru kita potong. Oh gitu, Pak. Ya. Iya. Kalau dulu itu udah mulai ada tampil-tampil bonsainya atau hanya sekedar hobi di rumah aja gitu, Pak? Sekedar hobi di rumah. Pada waktu itu sih Pak Amin Kraing, kawan-kawan itu sudah sempat adakan, tapi belum kayak kontes nasional sekarang. Seperti umpamanya kalau kita sekarang nih kayak jemur, pameran gitu, eksibisi. Karena pada waktu itu juri-juri juga kan terbatas. Adanya di Pulau Jawa. Juri-juri yang di Sumatera, terutama di Bandar Lampung, nggak ada waktu itu. Jadi memang sistem penjuriannya belum diedukasi atau disebarkan secara luas seperti sekarang. Gitu. Nah, kalau sekarang kenapa saya bilang sulit? Karena banyak benar. Pohon itu kan hidup, benda hidup. Dia terus bergerak. Kalau kita nggak hati-hati, tumbuhnya kemana dan seperti apa, kita akan kesulitan lagi. Kesulitannya dalam artian kita ngenol lagi. Tapi kalau kita buat dia, kita atur, kita susun, itu menjadi sebuah bonsai yang memang sudah dipersiapkan dari bayi, anak-anak, remaja, sampai dia tua, matang. Oh gitu. Terus kalau jenis pohonnya, Pak, waktu itu lebih banyak apa, Pak, dibanding sekarang? Dulu pohon paling banyak itu serut dan kita bilangnya kaliaga, tapi sekarang namanya itu kalaga, jeruk-jerukan itu. Nah, itu yang paling banyak. Daerah Jawa Barat Kalaga memang, Pak. Kalau di kita sih Kaliage Ya, ya. tapi nama nasionalnya sudah ditetapkan ya kalaga. Sama satu lagi delima batu. Oh itu yang banyak dulu, Pak, ya? Iya, itu yang banyak. Di samping jenis pikes mungkin, Pak, ya? Nah, di samping beringin. Beringin itu ya. Beringin banyak macamnya, ya. Mungkin dilanjut nih. Zaman si apa namanya, Datuk Amin Kraing tadi itu ya, Pak. Kalau bonsai zaman dulunya itu sih sebenarnya patokannya atau acuannya itu terbatas sekali gitu ya, Pak Ijal tadi ya. Iya. Kalau sekarang kan ilmunya sekarang sudah menyebar bagus, sudah tersebar luas, cenderung lebih susah karena sudah ada patokan-patokan tadi itu ya, Pak. Iya. Acuan-acuan baku berbonsai itu. Kalau dulu kita masih di bawah tahun
70 atau 80 kita memang kiblatnya Jepang. Oke. Semua pohon bergaya Jepang. Nah, lalu Segitiga. iya, Pak Ismail Saleh ini bilang, kalau pohon kita seperti Jepang, ya ini pohon Jepang sampai kapanpun gayanya. Oke. Gimana sih kita buat jati diri bonsai Indonesia? Jadi memang pohon Indonesia yang tidak berkiblat di Jepang, tidak berkiblat di Cina, tapi kita punya sendiri. Dan kita mulai berani. Kalau dulu nusuk mata, tumbuh di depan, itu harus dipotong. Kalau sekarang kita kecilin, kita buat dia Dimensinya walaupun agak tumbuh kecil tapi dia kecil, tidak mengganggu alur dari pohon itu. Justru karena adanya yang di depan ini pohon-pohon yang tegak, justru itu agak tertutup atau tersiasati dengan adanya pohon yang tumbuh di depan yang tegak-tegak itu. Jadi alur itu nggak lurus seperti tiang bendera. Lebih dinamis. Lebih gitu ya, dinamis, iya, bisa kita siasati gitu kelemahan-kelemahan pohonnya. Itu jadi yang sebenarnya mencetuskan bonsai Indonesia ini loh, bonsai Indonesia itu almarhum Pak Ismail Saleh. Iya bener juga ya Pak. Kita kan banyak jenis-jenis pohon yang variasinya banyak sekali di Luar Indonesia biasa. kan. Iya. Kalau di Jepang kan cemara, tipikalnya hanya juniper ya Pak, daun-daun berdaun jarum gitu. Kan kita di Indonesia ini negara iklim tropis, jenis yang bisa dipakai untuk bonsai itu kan luar biasa banyak. Tuh teman-teman. Nah itu jadi bukan masukan, maksudnya sejarah perbonsaian di Indonesia dan tadi sejarah PPBI Bandar Lampung, PPBI Lampung, hingga akhirnya jadi masing-masing kabupaten kota sekarang di Lampung ini sudah punya PPBI, sudah ada organisasi resminya gitu. Jadi teman-teman yang mau ikutan bergabung, ayo kita bareng-bareng membesarkan organisasi ini untuk kemajuan perbonsaian khususnya di Lampung. Nah, apalagi nih Pak Ijal, kita bahas apa lagi ya? Mungkin ini Pak Ijal, terkait dengan sistem penjurian bonsai. Pak Ijal kan selaku Dewan Juri juga Pak ya. Iya. Kan ada bagi pemula itu kayaknya merasa tersisihkan gitu. Mereka menganggap kadang-kadang bahwa prospek itu kan hanya gerak dasar saja. Tetapi tahu-tahu timbul bonsai-bonsai prospek itu yang malah sudah 70% jadi gitu maksudnya. Nah, apakah pada waktu penilaian prospek itu hanya gerak dasarnya atau dinilai seluruhnya itu Pak bagi mereka? Kalau memang harus dinilai seluruhnya, wah saya nggak bisa ikut kata mereka yang pemula-pemula itu. Dan PPBI mengenal prospek nggak Pak? Bisa Pak? Ya, jadi untuk yang prospek itu memang yang dinilai hanya satu aja, satu gerak aja yang dinilai adalah gerak dasar mulai dari akar, batang, dan sampai mahkotanya. Itu kita nilai. Itu prospek. Nah, itu pun yang ada di pameran nasional. Juri hanya memberikan nilai baik, yaitu bendera hijau, dan baik sekali bendera merah. Nah, kenapa kita di prospek itu terlalu banyak pohon jadi yang ikut? Permasalahannya karena ngincer besten. Betul. Nah, sebenarnya salah juga ya Pak ya dibilang begitu ya. Sebenarnya kan juri itu hanya memberi nilai bendera hijau baik dan bendera merah baik sekali. Sebenarnya di situ ada satu lagi bendera di luar hijau dan merah cukup nilainya. Oke. Nah, cukup itu maksudnya gimana tuh? Cukup itu di bawah hijau. Jadi yang bagus itu baik sekali bendera merah. Kalau dia baik itu hijau baik.
Nah, satu lagi cukup, benderanya terserah sama panitia penyelenggara pameran untuk memberi bendera. Tapi rata-rata nggak diberikan yang cukup ini. Entah dia bendera putih atau warna lain lah di Tapi luar. sebenarnya kan kalau di ajang PAMNAS sendiri, kelas prospek secara PBBI itu nggak ada kan, Pak? Hanya kita kan mulainya kalau nggak salah kan dari Pratama ya. Pratama, Madya, Utama, dan Bintang. Jadi prospek ini persiapan lah sebenarnya dari panitia atau pencinta bonsai setempat untuk dia yang berikutnya bisa tampil di Pratama. Nah, sebenarnya dalam proses penjurian, juri itu pertama kali dia harus 5 orang. Kenapa dia harus 5 orang? Karena kalau satu juri ngasih nilai baik tinggi sekali, itu dibuang oleh sistem komputer. Kalau juri ngasih nilai paling rendah, itu dibuang. Jadi ada 3 juri aja yang dipakai oleh sistem. Nah, 3 juri ini adalah 5 juri sebenarnya itu adalah menjuri atas dasar penjurian pribadi awalnya. Setelah dia menjuri selesai di satu tingkat pameran, umpamanya Pratama, selesai, dia masukkan ke sistem komputer tadi, yang tinggi dibuang, yang rendah dibuang, 3 juri yang dipakai. Setelah diolah oleh komputer, maka diurut yang baik itu di atas, yang paling rendah di bawah dari event di Pratama tersebut. Setelah selesai, besoknya juri ke lapangan dipimpin oleh dewan juri. 5 juri tadi turun ke lapangan dipimpin oleh dewan juri melakukan evaluasi lapangan. Nah, hasil dari evaluasi lapangan sudah bukan nilai perorangan penjurian lagi, tapi sudah nilai tim. Pada yang tiga di tengah tadi itu, Pak ya. Iya. Akumulasi dari 3 angka tadi itu ya. Iya. Nah, itu yang baru di cross check di lapangan, di lapangan oleh seluruh tim juri. Iya. Oke. Nah, untuk juri-juri yang ngasih nilai rendah dan tinggi, ini hati-hati, ini dievaluasi oleh dewan juri. Oke. Jadi kalau bisa memang 5-5-nya ini harus pas nilainya seperti yang 3. Dia nggak boleh karena suka dengan pohon, suka dengan suara, maka kasih nilai tinggi. Atau dia benci dengan pohon ini, nggak suka, atau benci dengan orangnya, langsung kasih nilai. Padahal dalam menjuri kita nggak boleh ngelihat pohon ini punya siapa, pohon ini punya si itu. Pohonnya kita harus netral, harus profesional dalam menjuri. Nah, itu dan tadi mendekati memang kenyataannya. Makanya tadi itu dibuat sistem yang seperti itu ya, Pak. Jadi Iya. yang nilai dari 5 juri, nilai terendah yang diberikan oleh juri, salah satu juri, ataupun nilai tertinggi yang diberikan oleh salah satu juri itu akan otomatis terhapus dari sistem komputer, teman-teman. Iya. Jadi penilaian bonsai itu saya termasuk yang salah satu saksi juga, itu sangat-sangat fair saya bilang. Kayak tadi Pak Ijal juga sampaikan, dari 5 orang penjuri atau penilai itu hanya 3 angka loh yang dipakai gitu. Karena untuk mencegah ada unsur subjektif dan objektif. Takut-takut kalau ada yang oh ini pohonnya karena punya saya misalkan, si juri nggak suka dengan saya, dikecilin nilainya. Nah, itu akan otomatis terhapus dari sistem komputer. Gitu kira-kira ya, Pak ya? Iya. Nah, untuk mencegah kecurangan-kecurangan tadi ya, Pak. Bahkan juri boleh nurunin pohonnya dan dia juri sendiri. Nanti kita lihat sama tim juri dan dewan juri, bener nggak dia objektif nggak nilai pohon dia sendiri. Nah, Oke. boleh gitu. Dan karena sebenarnya pun ya bener nggak apa-apa, Pak ya. Karena kan yang menilai juga kan bukan hanya dia sendiri. Iya. Ada tim lain dan diawasi juga oleh Dewan juri.
Nah, setelah evaluasi lapangan dilihat, tadi itu perdebatannya seru. Kenapa ngasih nilai ini, kenapa baik sekali. Nah, itu kita kita debat dalam evaluasi itu, mempertahankan masing-masing pendapatnya. Jadi Dewan Juri dalam hal ini memfasilitasi. Dewan Juri tidak menilai, justru yang nilai adalah jurinya. Oke, jadi Gitu. si Dewan Juri ini teman-teman nggak menilai pohon ya. Jadi yang menilai pohon tuh ada juri-juri yang lain, juri madya, juri utama ya Pak ya. Iya, Nah itu kalau di event sampai utama, pertama madya utama biasanya 5 orang juri 5 Betul ya, orang Pak? juri. dengan 1 dewan juri. Nah Iya, tugasnya dewan juri ini untuk mengawasi kelima juri tadi iya, supaya nggak neko-neko nih, memfasilitasi. supaya Nah, si juri-juri nggak ada unsur-unsur kecurangan atau subjektif objektif segala gitu ya. Nah kebetulan teman-teman Pak Ijal ini berapa tahun jadi juri utama Pak? saya kalau sejarahnya penjurian 2009 itu ikut kursus di Palembang. Oh mulai Mulai jadi ikut juri itu di Palembang. di Palembang. Kalau dulu kita langsung ikut ikut ada pendidikan juri, kita bisa langsung ikut. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa, kita harus sekolah dulu, sekolah bonsai. Setelah lulus sekolah, jika ada pembukaan pendidikan juri baru boleh masuk. Setelah kita masuk, kita magang dulu calon juri. Oke. Magang calon juri. Itu berapa kali Pak? Berapa kali acara itu? Berapa kali menjurikan baru? Kalau dulu magangnya 5 kali karena eventnya jarang. Tapi kalau sekarang, walaupun kita udah magang 5 kali, belum tentu juga. Karena ada fit and proper test. Dulu pun saya ikut fit and proper test untuk jadi juri madya. Jadi dari calon juri sampai juri madya, saya lebih dari 5 kali magangnya. Dan pada waktu itu rata-rata kalau tiap pameran itu 200 itu udah luar biasa. Tapi pada waktu itu saya masih susah tuh cari pohon ya Pak. Magang pertama kali di Surabaya, di Sidoarjo, itu jumlah pohonnya 600, itu luar biasa pada waktu itu. Nah, saya ikut magang sekali di Tahun berapa itu, Pak? Sidoarjo tahun 2011 kalau nggak salah itu. 2011, udah itu di Malang itu juga 600 pohon. Jadi begitu kita menjuri di kisaran 200 itu agak enak. Agak aman, enteng ya Pak. Pertama kali saya ngejuri itu di Cilegon. Ngejuri pertama madya. Resmi itu Pak. Sudah jadi benar-benar juri nih gitu ya. Iya. Itu di Cilegon. Cilegon tahun 2013. Itu pertama kali. Nah, teman-teman, jadi juri itu juga artinya nggak gampang ya. Dari zaman dulu aja harus melewati tahapan proses, dan yang memang harus ngerti tentang penjurian juga gitu loh, tentang pohon juga harus ngerti. Nah, bukti saksi cerita Pak Ijal nih juga untuk jadi juri itu nggak gampang. Memang butuh proses panjang. Nah, apalagi sekarang tadi Pak ya, harus ada sekolah juri, sekolah bonsai, sudah itu harus lulus ikut pendidikan. Ada diklat juri. Diklat juri itu ya Pak? Iya, ada diklat juri, pendidikan juri, baru magang. Lulus calon masih. Baru calon itu Pak? Iya. Waduh. Calon juri. Baru calon juri. Lulus juri madya. Nah, selama kita juri madya, kita terus harus berkreasi, istilahnya menilai juga, istilahnya magang di lomba-lomba juri utama, di perlombaan utama. Sampai waktunya nanti kita di fit and proper test, lulus baru diangkat jadi juri utama. Nah itulah karirnya juri. Juri madya itu, misalkan tadi statusnya Pak Ijal baru sebagai juri madya nih. Berarti Pak Ijal
maksimal hanya boleh menilai pohon-pohon yang ada di kelas Madya gitu Pak. Iya, Madya dan Pratama. Madya dan Pratama Ke ya. bawah. Madya ke bawah gitu ya. Iya, Madya ke bawah. Kalau Madya. pohon utama Harus juri utama. Juri Madya ini belum boleh Belum gitu ya boleh, Pak. nggak boleh. Oke. Jadi memang kapasitasnya juga masing-masing teman-teman. Nggak sembarang juga menilai kan. Juri Madya ya dia menilai kelas-kelas pohon Madya yang ke bawah. Nggak bisa juga juri Madya menilai pohon utama karena kemampuannya belum. Iya. Seiring waktu tadi akan memang dianggap teman-teman dewan-dewan juri yang lain sudah menganggap Pak Ijal layak nih dinaikkan ke juri utama, baru ada Fit and proper fit test. and proper test lagi, baru ada diangkat resmi ya surat dari PBB pusat gitu Iya. ya dewan juri ya. Nah kebetulan sekarang Pak Ijal nih udah jadi dewan juri ya Pak. Udah bukan menilai pohon lagi teman-teman, sudah menilai juri-juri gantian sekarang. Sudah gantian jadi kritikus juri ya Pak. Terus kita lanjutin yang tadi kan terputus tuh. Setelah kita turun ke lapangan, evaluasi lapangan, itu perbaikan lagi di komputer. Nilai-nilai evaluasi lapangan itu kita tuangkan lagi untuk kita tetapkan, kita urutkan dari yang terbaik sampai yang terkecil istilahnya, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, itulah nilai tim. Jadi, suka nggak suka waktu pas evaluasi lapangan. Jadi, nggak ada lagi, oh saya harusnya pohonnya ini, cuman yang sana gitu. Nggak ada, karena sudah nilai tim. Satu suara suka nggak suka memang itu udah keputusan, bukan nilai perorangan lagi. Ini sistem yang dianut di PBBI. Nah, setelah itu baru kita urutkan nilainya. Itu yang pertama. Begitu juga yang Madya, seperti itu, juri-juri utama dan juri Madya. Nah, begitu utama, itu 3 orang tinggal, karena juri Madyanya 2. Yang juri Madya nggak boleh nilai yang di utama, cuman 3 juri yang menilai. Seperti tadi, prosesnya sampai dengan evaluasi lapangan. Nah, untuk kelas bintang, itu dewan juri yang nilai. 4 orang dewan juri, ada 1 orang pengawas. 3 orang yang menilai, 1 orang pengawas dewan juri untuk menjuri yang di bintang. Itu hanya untuk berlaku untuk kelas bintang. Bintang saja. Juri utama bahkan nggak boleh nilai ya. Ya, yang nilai cuma dewan juri, dan itu nggak pakai kolom lagi. Jadi pakai apa itu Pak? Jadi itulah yang kita menuju kepada proses jati diri bonsai Indonesia yang sudah diproses dari tahap pratama, madya, dan utama. Nah, untuk pratama masih boleh ada alat bantu, masih ditoleransi. Terus begitu dia di madya, kalau sama nilainya juga mendekati, kita lihat alat bantunya mana yang nggak pakai lagi. Itu yang prioritas. Tapi kalau alat bantunya masih banyak, dia masih kalah dengan yang tidak pakai alat bantu. Nah, untuk yang di utama, kawat nyantol supaya jangan patah, kita lupa. Tapi biasanya kita waktu pas muncul kita ingetin, ini ada kawatnya, ini bisa dilepas. Tapi kalau enggak juga masih bertahan, ya kita nilainya cuman baik. Dia utama. Itu sudah mengurangi penilaian tadi ya Pak? Karena kita nilainya dia untuk cukup pas baik aja, nggak bisa baik sekali. Karena alat bantunya nyata. Termasuk bekas kawat, kalau masih kelihatan, itu juga mengurangi penilaian. Nah, sedapat mungkin di utama itu sudah tidak ada alat bantu sama sekali. Menuju ke bintang dan proses untuk sampai dengan jati diri bonsai Indonesia. Nah, memang kita belum sampai ke sana. Nanti cita-citanya kalau ada pohon itu diundang, kita ambil ke rumahnya kolektor itu, kita biayain sendiri panitia supaya dia bisa tampil, karena memang dia sudah berproses lama dari pratama sampai jati diri bonsai Indonesia. Nah, ini beberapa pohon sih sudah mendekati tahap itu. Seandainya nanti dia mau tampil di pameran, kita undang, kita harus jemput bentuk penghargaan. Nanti penghargaan seperti apa nanti itu juga
harus diberikan karena susah payah dia untuk mencapai jati diri bonsai Indonesia. Nggak segampang itu bikin pohon sampai kayak begitu gitu ya Pak. Iya. Sampai katakan tadi di kelas bintang tadi ya Pak. Bahkan sampai utama kalau sekarang masih 4 kolom. Ini sedang disusun oleh Dewan Juri untuk Pratama betul masih 4 kolom. Nanti Madya 3 kolom, utama 2 kolom. Nah ini sedang berproses, beberapa kali juga sudah diuji cobakan, cuman penerapannya ini sedang disusun. Semoga setelah 2024 kita Munas, pemilihan ketua umum, nah ini mungkin 2025 udah bisa kita jalan, atau memang beberapa waktu ini kalau siap kita bisa terapkan untuk Pratama masih 4 kolom, Madya 3 kolom, utama 2 kolom nanti. Bintang tanpa kolom. Nah, sebelum kita bahas yang 4 kolom dan 2 kolom tadi teman-teman, saya mau terangin sekali lagi. Saya memang dengar juga banyak yang teman-teman di luar menanyakan tuh yang tadi tuh Pak, biasanya perbedaan penilaian antara Pratama tadi itu ya prospek, malah kan prospek, Pratama, Madya dan utama. Nah tadi Pak Ijal sudah jelaskan kalau prospek, saya mau rangkum sedikit, prospek itu yang dinilai hanya gerak dasar dan perakaran aja ya Pak. Gerak dasar itu ya dari perakaran, batang sampai mahkota. Hanya itu aja yang dinilai. Iya, yang jadi, lain diabaikan. Perantingan segala macam itu diabaikan. Jadi walaupun pohon mateng diturunin di kelas prospek nggak apa-apa, tapi kematangannya itu tidak diperhitungkan teman-teman. Jadi perlu diperhatikan itu, jangan protes. Wah begitu pohon mateng diturunin di kelas prospek, kok nilai gue jelek ya? Karena gerak dasarnya mungkin kurang pas gitu loh. Nah, karena si kematangan tadi walaupun pohon matang itu nggak dinilai di kelas prospek. Nah, di kelas Pratama tadi masih diperbolehkan adanya alat bantu ya Pak. Iya. Kayak berupa kawat atau ya kawat sih alat bantunya ya. Terus kemudian kalau di Madya masih dibolehkan tapi sedikit mengurangi penilaian, kira-kira gitu ya Pak. Seandainya ada pohon yang tanpa alat bantu, dia dibanding-bandingkan akan kalah yang masih ada alat bantu. Nah, terus kemudian yang di kelas utama teman-teman tidak boleh ada alat bantu. Sama sekali itu nggak boleh ada alat bantu. Secuil aja ada kawat nyantel nggak sengaja, itu akan sangat mempengaruhi penilaian. Nah, kalau di kontes memang ajang Pamnas itu lebih diperhatikan detail-detail yang kayak gitu teman-teman. Nah kadang-kadang ada teman-teman saya juga walaupun pohonnya bagus tapi kurang memperhatikan detail-detail yang kayak gitu, akhirnya mendapat nilai yang kurang memuaskan dan akhirnya protes. Nah itu yang sangat disayangkan. Perlu diketahui juga trik-trik yang kayak gitu ya untuk ikut-ikut kontes nih kayak gini. Nah terakhir untuk di kelas bintang tadi Pak, kelas bintang sudah dikatakan bonsai itu sudah matang gitu ya Pak, sudah mature, sudah melewati tahapan Pratama, Madya dan utama gitu. Jadi tidak dibutuhkan lagi angka-angka penilaian secara angka seperti yang dari kelas utama ke bawah gitu, Pak. Nah tapi berdasarkan apa jadi Pak penilaian itu? Berdasarkan dari pohon itu yang tetap juri melihat gerak dasar, terus penampilan, kematangan, dan keserasian. Nah, tapi tidak dalam bentuk angka lagi. Sudah itulah yang orang suka ribut. Kok PBBI mah ngejuri pakai angka, pohon seni nggak bisa pakai angka. Dalam tahap awal kita memang perlu pakai angka sampai dengan utama. Setelah bintang dia nggak pakai angka lagi. Itu sudah pakai rasa ya. Iya. Kalau sudah di bintang. Nah, bagaimana rasa itu bisa diapresiasi
di pohon. Oke. Nah, yang jadi masalah sekarang, kenapa orang ribut di kelas prospek, rame-rame turun, karena di situ ada base stand. Ini yang bikin ribut, yang bikin masalah. Nah, beranggapan kalau sudah base stand, dia sama seperti Pratama, Madya, Iya. Utama. Sedangkan tadi Sebetulnya yang dinilai hanya gerak gerak dasar dasar. doang. Dan sekarang juri dalam menilai di prospek itu tidak ada lagi yang base stand. Jadi dia hanya bendera hijau dan merah saja. Jadi ini untuk mengurangi kontroversi. Terus suka dibanding-bandingin. Pameran di satu tempat dapat base stand. Kok di sini enggak? Kok begitu pameran yang lebih besar, dia nggak dapat apa-apa, bahkan baik. Karena di tempat yang pertama itu dia, Kalau base stand kan tergantung lawan ya, Pak. iya, dia dapat best stand, bisa aja dia benderanya itu sebenarnya baik. Karena tidak ada pohonnya, Yang lebih otomatis dia ya dapat. tertarik ke Ya. atas. Bahkan pohon itu sebenarnya cuma 7 yang baik sekali. Yang lainnya baik dan cukup. Karena mau nyari 10, otomatis yang ke-8, ke-9, ke-10 naik ke atas. Gitu, dia dapat best stand. Padahal kualitas pohon sendiri itu masih belum dikatakan baik sekali ya, Pak. Iya, begitu dia ikut pameran berikutnya yang lebih besar, dia dapat benderanya baik, sama sebetulnya. Hijau ya kalau Baik itu bendera hijau. Wah, ini mulai timbul protes. Kenapa saya di tempat A dapat best stand? Ya, sering tuh Pak kayak gitu. Terus di tempat ini cuman hijau. Ya. Itu. Nah, itu yang jadi kontroversi karena tadi dia di tempat yang sebelumnya terdongkrak ke atas karena memang di situ cuma ada 7, dicari 10, otomatis 8, 9, 10 ya naik ke atas. Ikut kecomot ya, Pak. Gitu. Agak disambi sedikit ya, Pak. Mohon Ya, sambil ayo. Mungkin yang tadi menarik juga nih Pak. Nanti Aja. monggo. Saya sembari ngopi nih. Iya. Penjelasan bagi teman-teman nih. Ada di sistem penilaian tadi ada Pak Ijal menyebutkan 4 kolom, 3 kolom, 2 kolom. Ya, itu Nah, yang dimaksud tuh kira-kira bisa apa yang itu, Pak? Kalau 4 kolom itu penampilan, gerak dasar, keserasian dan kematangan. Itu Pratama, Pak ya. Pratama. Nah, untuk yang 3 kolom itu sudah kita kurangi. Nanti karena ini belum diterapin, saya belum berani bocorin, takut udah nembak nih gerak dasarnya udah nggak pakai gitu kan. atau nanti ada kesepakatannya, tunggu resmi, nanti baru kita umumin lagi. Setelah ini diberlakukan, memang sudah beberapa kali diuji cobakan. 3 kolom untuk yang di Madya, 2 kolom untuk yang. Nah, itu nanti kalau udah 2 kolom yang di utama itu rasa itu sudah kelihatan dominan apresiasi terhadap pohon itu. Nah, ini yang terus kita nanti supaya dia nanti ke bintang sudah nggak pakai angka-angka lagi. Gitu. Kalau udah rasa mama indahnya tuh kawan. Iya. 4 kolom, 3 kolom, 2 kolom. Ya. Tapi benar secara resmi belum kan? secara logika memang akhirnya harusnya akan seperti itu ya, Pak. Mengurangi. Iya. Karena tadi seperti yang Pak Ijal bilang tadi kan udah pada akhirnya kelas bintang itu kan sudah melewati tahapan Pratama, Madya dan Utama kan, Om. Nah, begitu pohon itu sudah Madya, berarti kan dia sudah melewati tahapan Pratama nih. Iya. Ada penilaian, unsur penilaian yang harus sudah dikurangi karena dia udah lewat ini. Ngapain lagi dinilai kan istilahnya gitu. Benar berarti. Untuk yang berikutnya nanti ke depan nggak bisa lagi pohon itu turun kelasnya. Kalau dia memang sudah lolos di Pratama, dari prospek naik ke Pratama, itu nggak boleh turun lagi ke prospek. Nah, itu harapan. Iya. Terus dari Pratama dia sudah dapat baik sekali, dia harus naik ke Madya. Nah, di Madya baik sekali ke Utama. Nah, Utama ke Bintang harus best stand. Minimal best stand. Minimal, ya. Tapi tadi itu kan kelemahan kita kan database kita yang masih belum. Ini sedang disusun. Nanti
panitia juga nggak perlu pakai buku lagi, begitu pameran, Database tinggal komputer nih ya. database komputer pohon, nanti itu ada. Sekarang kita lagi susun database kartu anggota. Setelah database kartu anggota selesai, pohon. Nah, ini kalau sudah pohon, panitia juga enak. Oh iya, Pohonnya ini betul langsung sekali Pak. langsung download aja, keluar pohonnya, dan dia nggak bakal turun lagi. Kalau dia memang udah di utama, apalagi sudah di bintang, nggak bisa lagi turun. Udah di bintang, turun ke prospek. Banyak tentu Pak Iya, kejadian begitu. karena kepengen nyari best stand tadi, itu. Kecuali pohon itu rusak ya Pak. Iya. Ada kejadian kan dia pohon bintang tapi memang perawatannya kurang benar, akhirnya banyak mati ranting dan ngenol lagi lah, hampir ngenol lagi gitu Pak. Kalau kriterianya seperti itu, boleh nggak nih Pak dia ngulang dari awal nih istilahnya? Iya, ini Mau nggak mau tapi ya. Iya, ini kan pohon itu rusak, dalam artian di nol lagi. Nah, ini nanti kita rumuskan, kita sepakati. Jadi jangan juga nanti pohon memang sudah jadi, sengaja aja dipotong di nol. Waduh, bodoh Nah, banget ke Pak bikinnya. Iya, karena tadi iming-imingnya umpamanya di prospek ada best stand. Sekarang sudah tidak ada di prospek itu best stand lagi. Yang Ya. ada hijau dan merah aja benderanya. Baik dan baik sekali, serta cukup. Gitu. Apalagi nih Om, kita bahas nih Om, ngobrol-ngobrol malam ini kayaknya makin seru Om. Buka ge itu. Jadi akan ada perubahan anggaran dasar kan Pak? Anggaran dasar Hasil Musa apa? hasil Mukernas Mukernas kemarin. ada beberapa anggaran dasar yang diusulkan oleh Komisi A. Keputusannya nanti di Munas, gitu. Jadi di Munas itu pemilihan ketua umum, setelah itu pengesahan anggaran dasar jika ada. Kenapa saya bilang jika ada? Ya harus dibahas dan diputuskan bersama. Nah, setelah diputus bersama anggaran dasar itu nggak berlaku sekarang. Dia harus didaftarkan ke notaris. Setelah didaftar notaris, didaftarkan ke Menkumham. Setelah itu baru berlaku. Nah, jadi sekarang nanti sampai Munas ini tetap masih berlaku anggaran dasar yang ada sekarang. Itu aturannya. Tapi wacana ke depan akan ada perubahan-perubahan yang lebih baik. Jika ada usulan dari anggota dan dia sudah dihasilkan dari Mukernas, terus akan ditindaklanjuti di Munas pengesahannya. Dan kalau perubahan. itu memang itu hal-hal yang dianggap signifikan gitu ya, Ya, Pak. Baru krusial. baru ada perubahan dari ADRT ya. Iya. Nah, selagi bisa dikeluarkan dengan surat keputusan ketua umum, ya bisa berjalan terus. Aturan-aturan apa yang tidak ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga bisa dikeluarkan di rapat pengurus dan disusun, dibuatkan surat keputusan oleh ketua umum. Jika memang itu sudah mendasar dan krusial, barulah anggaran dasar anggaran rumah tangganya kita rubah. Nah, jadi kita ini organisasi resmi ya guys, teman-teman. PPB ini bukan organisasi atau komunitas abal-abal yang nggak punya dasar hukum. Nah, kita ini punya aturan-aturan yang asal aja. Nah, kita punya aturan yang bilang apa ya? Namanya itu anggaran dasar rumah tangga. Jadi kayak memang ini resmi loh gitu. Kita punya di Kemenkumham. terdaftar di Kemenkumham ya Pak. Itu nggak main-main. Jadi kita kelola organisasi ini juga nggak main-main untuk kepentingan, untuk kemajuan perbonsaian di Indonesia tentunya. Nah, kebetulan di Lampung ini tugas kita sama-sama untuk memajukan perbonsaian di Lampung. Nah, kebetulan lagi di Lampung ini kita ada dikasih kehormatan adanya Pak Ijal. Pak Ijal ini selain sebagai ketua PBB Bandar Lampung, beliau juga
dewan juri, beliau juga pengurus pusat PBBI yang di Jakarta. Sebagai apa Pak Ijal di pengurus pusat? Anggota Litbang, Anggota Penelitian Litbang. dan Pengembangan PBBI Pusat. Nah, itu kaitannya juga untuk perkembangan perbonsaian juga. Gitu. Memang Bandar Lampung ini diberkati lah untuk adanya orang-orang kayak begini nih, teman-teman. Nah, ini kebetulan lagi juga didatengin lagi yang tadinya dari Muara Enim, sekretaris PBBI Muara Enim, dan beliau juga punya passion untuk bareng-bareng terus berbonsai. Sekarang Om Wanto ini bertempat tinggal di Bandar Lampung. Nanti mungkin di kepengurusan berikutnya lah kita comot juga nih Om Wanto. Kita geser dari Muara Enim, kita tarik ke Bandar Lampung. Ya Om ya, siap bantu Bandar Lampung ya Om. Insya Allah. Nah, penjurian tadi udah, apalagi ya, 4 kolom dasar itu tadi apa aja Pak Ijal? Penampilan, Penampilan, gerak dasar, keserasian, dan kematangan. Itu dasar-dasar penilaian dari juri untuk acara PAMNAS, untuk dasar-dasar menilai pohon di pameran nasional atau kontes bonsai PBBI ya teman-teman ya. Mungkin ini. Monggo. Nah, Pak Ijal sebagai dewan juri dan juri juga ya. Kadang-kadang di pembonsai pemula itu karena tidak terarah dan tidak juga mungkin ada yang mengarahkan gitu. Mungkin ada trik-trik dari Pak Ijal, langkah-langkah yang harus mereka lakukan bagi pembonsai pemula. Artinya hasil yang dia dapatkan dengan hilangnya waktu, kan berbonsai pasti kalahnya di waktu kita Pak Ijal ya. Oke Pak, silakan Pak. Motivasinya. Ya. Jadi kita begitu milih pohon, kita lihat dulu pohon ini lamanya di mana. Sama umpamanya jenisnya apa pohonnya, tapi dia di daerah iklimnya yang di gunung, sejuk. Contohnya Cemara sinensis. Itu kalau di gunung, dia daun itu akan biru. Karena memang dia senangnya di situ sinensis. Nggak bisa tuh kita pohon dari gunung, kita taruh di pinggir laut. Habitatnya ya Pak? Iya. Dan intinya, dia harus disesuaikan dulu dari yang dingin mau ke tempat panas. Jadi tempat yang sejuk dulu, yang nggak kena langsung matahari, kita siasatnya bisa pasang paranet atau di bawah pohon besar, dia beradaptasi dulu sampai beberapa waktu baru dia bisa muncul di matahari. Kadang-kadang kalau langsung daunnya itu gosong. Nah ini harus kita perhatiin. Sebelumnya pohon ini kebiasaannya seperti apa? Jangan kita frontal langsung kita rubah. Jangan mentang-mentang senang aja gitu Pak ya. Iya. Harus kenal iklim juga Pak ya. Iya. Budidaya juga nggak asal ya Pak. Oh iya, itu Pemilihan pohon penting. penting. Ya, sesuai lokasi kita ya Pak. Jadi kalau umpamanya ambil contoh budidaya jeruk kingkit berapa puluh tahun nunggunya. Tapi kalau budidayanya beringin, anting putri, terus lohansung, sancang, upalandak, waru, itu cepat. Tapi kalau budidayanya jeruk kingkit, terus sama pohon apa? Sama kemuning. Mau berapa puluh tahun nunggunya kita. Itu. Nah, ini jenisnya perlu kita perhatiin yang dia cepat. Jangan untuk budidaya. Nah, untuk budidaya juga, jangan juga begitu kita tanam, udah biarin aja, kita tinggal. Ya sama juga, kita akan kehilangan waktu yang banyak, karena budidaya terus kita arahin pohon itu, kemana dia. Pohon itu kan bergerak, mengejar matahari. Kemana arahnya? Itu yang harus kita tarik. Nah, proses pembentukan terjadi gitu ya, Pak? Iya harus, kalau enggak nanti kita akan kehilangan waktu jika dia tumbuh tidak sesuai. Nah, itu. Jadi programan dasar juga harus menentukan hasil akhir. Dan menentukan nilai juga, Pak. Iya. Nilai angka duitnya juga. Karena benar kan Om,
kita bicara fair ya Om. Ini memang salah satu bentuk ekonomi kreatif juga kan Om. Betul. Untuk budidaya bonsai yang apa ya, kalau menurut saya banyak sektor yang didapat dari ekonomi kreatif berbonsai ini nggak cuman sekedar di pohonnya doang, itu banyak sisi-sisi lain kayak di pot, di media tanam dan macam-macam itu menghasilkan ekonomi kreatif yang bagus gitu. Apalagi kalau Dan budidayanya. silaturahmi. Nah, itu yang Nah, paling iya. penting. Apalagi tadi kalau diprogram dengan benar bahan atau nilai ekonominya akan jauh lebih besar ketimbang kita tanam dibiarin aja gitu ya Iya, Mas Faijal ya. Iya. Kan sayang banget, Sayang waktu. sayang waktunya, sayang segalanya lah udah. Sayang duit. Walaupun bahkan mau beli juga itu. Benar. Nah, Pak Ijal, nah yang setahu saya nih Pak, pengalaman boleh di-share nih Pak Ijal. Pengalaman Pak Ijal selama berbudidaya. Yang saya tahu Pak Ijal nih punya kebon, teman-teman. Punya kebon lohansungnya gede-gede. Lohansung sama Hokianti, Pak. Hokianti dan Palandak. Oh iya, Kupalandak juga. Nah, monggo di-share Pak Ijal. So, ini bocoran-bocoran nih Pak Ijal. Sudah ngalamin hal yang bagusnya apa sih dari berbudidaya 3 jenis pohon tadi, Pak? Udah dapat apa Pak Ijal? Yang pasti kita punya koleksi lah. Ya, Punya satu. koleksi, ada tungguan gitu. Hmm. Jadi pelan-pelan dia dari yang kita budidaya di awalnya di tanah, terus kita naikin ke belum sampai pot tapi masih di tanah, tapi sudah di ground pakai terpal atau pakai paving block. Tapi ada dasar bawahnya, dia nggak langsung akar tunggangnya itu ke tanah, tapi dia dialasin sama pot supaya kaki-kakinya itu membentuk. Udah tahapan untuk arah ke bonsai gitu ya, Bang. Bonsai. Nah, setelah cukup besarnya, arahnya, baru kita naikin ke pot. Nah, ini yang sudah kita harus bentuk kematangan dan keserasiannya. Nah, itu. Nah, kalau secara ekonomi, Pak, dari budidaya tadi itu, secara material, udah pernah menghasilkan belum sih, Pak? Udah pernah ngerasain belum sih, Pak Ijal? Sudah. Oh. Cuman itu nggak usah diiniin. Nggak usah diekspos lah Iya, gitu ya, Pak. pasti ada lah gitu. Nah, Itu tuh, lumayan guys. kita pohon-pohon seperti itu. Dan yang pasti ada tungguan kita untuk pohon-pohon. Setidaknya kita nggak beli lah Pak gitu ya, untuk bisa misalkan punya lohansung yang besar, kita sudah, kalau beli saat ini beli harga lohansung yang besar tuh udah puluhan juta kan. Tapi kalau kita sudah mulai dari zaman dulu hanya modal berapa Pak Ijal? Paling hanya 15.000 10.000 katakanlah kalau dulu kan gitu kan. Betul. Bahkan saya beli Hokianti seperti yang ini, itu nanti kita lihat guys. Dulu 30.000 semuanya ada 20 batang. 300.000 20 batang. 300.000. Masih sebesar-besar telunjuk, masih bahan. Waduh. Jadi itu sekitar tahun 2010. Hokianti yang impor ya, Pak? Iya. Karena dulu masih impor ya. Hokianti ini jenisnya. Karena Hokianti kita, Hokianti lokal itu daunnya besar-besar. Ya, nggak bisa kecil ya. Nggak bisa kecil. Nah, nanti kita lihat tuh teman-teman, itu udah mungkin tingginya sekitar 1,5 1 meteran lebih lah. Besarnya udah lebih besar dari paha saya. Hasil budidaya sendiri. Iya. Itu hasil pembesaran sendiri. Sendiri. Bahkan lohansung yang di depan rumah ini dari stekan semua. Ya. Dari pohon yang dipotong, saya tancapin taruh di polybag. Itu ada beberapa ini masih di polybag. Nah itu drone bisa sebesar itu.
Wow. Nggak sampai 5 tahun 6 tahunan sudah sebesar itu. Guys, seorang ketua, seorang dewan juri, nanti kita lihat juga di situ, itu masih nancepin loh, masih ada tancepan. Nah, jadi jangan berhenti ya berbudidaya, potong mana yang bisa kita pelajari, pohon-pohonnya yang cara membibitnya seperti apa kita pelajarin juga. Ini satu contoh nih Pak Ijal, sekelas beliau aja masih mau nancep gitu ya Pak. Daripada sayang terbuang, masih bisa kita manfaatkan gitu. Tapi banyak juga yang karena tempat saya kecil di sini, ya banyak yang terbuang. Apalagi sayang kebunnya di Jawa Barat sih Pak, daerah Jawa Barat ya, jauh ya dari sini ya. Sukabumi. Nah, estimasi tadi Pak, kalau dulu Hokianti Pak Ijal beli 300.000 satu batang. Dengan setelah proses berapa tahun ini sampai jadi Hokianti yang kayak gini, kira-kira nilai ekonomisnya berapa Pak? Ya, yang pasti puluhan juta. Nah, tuh guys. Dari 300.000 guys. 20 batang. 20 kali 20 batang. Itu 6 juta ya. Enggak, 300.000 itu 20 batang karena dia besarnya sebesar kelingking Oh, ini pohonnya. 300.000 tuh 20 batang guys. Iya. Murah banget. Sekarang satunya sudah puluhan juta. Berarti 15.000 lebih Kurang, per batangnya berarti 15 ribuan tuh. Kalau lo hansung, saya 100 batangnya 10 juta waktu itu modal Waktu awal. itu masih mahal memang Pak ya. Iya, masih sulit. Masih sulit. 10 juta 100 batang. Tapi sekarang sama aja guys. Sudah pohonnya sudah gede-gede segini-segini. Dinilai secara ekonomi, secara uang, satu batangnya juga puluhan juta juga. Iya. Nah, tapi dengan catatan diprogram juga, jangan dibiarin kayak pohon kelapa, dibiarin aja tinggi gede, enggak juga. Malahan dulu ada yang unik Ya Pak. di Sukabumi itu kan di tanah sawah saya tanamnya. Jadi menurut penduduk setempat, orang ini gelo katanya. Kok nanam kayu bakar? Orang panen sawah itu padi udah berapa kali panen. Tapi dia kaget begitu loh hansung itu dipanen, harganya sekian. Ayo kita sekarang nanam kayu bakar aja katanya gitu. Tapi akhirnya dengan pendekatan bahwa nggak bisa kalau padi ya, kalau bisa padi ntar makannya dari mana? Ya. Akhirnya ya tetap yang pohon padi, ya dia nanam padi ya tetap masih tetap ada. Tapi satu bukti kan Pak, kalau nanam bahan bonsai itu nggak rugi sama sekali ya Pak ya. Bisa untuk tabungan lah gitu ya Pak. Buat tabungan, buat tungguan, buat kesibukan. Nah, betul. Untungnya banyak banget guys dari main bonsai dan berbudidaya bonsai. Nah, yang utama sebenarnya di bonsai ini adalah makanan pohon itu. Terus cara tanamnya. Jangan sampai makanannya kurang, airnya juga kurang. Dia harus cukup, berlebihan juga nggak boleh. Oke. Nah, makanannya apa? Makanannya adalah pupuk kandang yang saya pakai. Nah, kalau kita pakai pupuk kimia itu seperti kita pakai apa ya? Pakai dia ketergantungan seperti pakai narkoba. Jadi kalau dia nggak pakai pupuk kimia, dia akan stuck pohonnya itu. Berhenti. Dia minta lagi pupuk kimia itu. Tapi kalau dia pupuk kandang, dia terus berkelanjutan. Lebih sehat juga sebenarnya Pak untuk pohonnya. Dan dia lebih cepat tumbuhnya karena ketergantungannya nggak ada. Nah, ini hati-hati, pupuk kandangnya bisa macam-macam. Tapi kalau saya pakainya kotoran kambing. Nah, ini hati-hati dengan kencingnya harus kering. Nah, kalau pupuk kandang itu kotoran kambing itu basah, kita harus curiga ini kena air hujan atau ini memang masih ada kencingnya. Oh iya. Nah, itu harus kita jemur kering.
Nah, kalau bisa yang digunakan begitu kita pegang itu sudah hancur Jadi kalau yang masih basah itu malah cenderung lebih banyak bakterinya ya Pak. bakterinya. Akhirnya malah Bahaya merusak di pohon ya. makanya. Kuncinya cuma di situ, di cara tanam kita, media tanam kita, dan eh, makanannya, pupuknya. Kalau Betul itu sekali. sesuai, normal, pohonnya cepat tumbuh. Ya, nah seperti yang selalu saya bahas di konten-konten sebelumnya juga teman-teman kan. Dipelajari dulu ilmu botaninya, pelajari dulu karakter pohon-pohonnya, kebiasaan si pohon nih maunya kayak mana, butuh airnya gimana, tingkat panasnya mataharinya gimana. Nah, itu yang perlu dipelajari dulu. Karena gini Pak, saya banyak ketemu di sosmed terutama sih. Jadi ada teman-teman di Facebook itu bahan dongkelan sudah menanyakan ini bentuknya gimana nih? Nah, kadang saya agak gimana ya? Ya ditanam dulu lah sebaiknya kan. Iya, Hidup dulu yang penting. Yang penting kan hidup dulu gitu. hidup dulu. Sudah hidup, sudah sehat, baru kan kita nanti gampang bentuknya. Iya, arahnya kemana nanti kelihatan dari pohon itu. Iya, Dan betul dari mau sekali. kita, pesan apa sih yang mau kita pasang di pohon ini, yang mau kita Ya, sampaikan. Nah, itu adanya di kita, bukan di orang. betul. Kadang-kadang kita senang benar kalau sudah ada demo. Kalau mau demo, demo aja sendiri. Ya. Rusak, potong aja pohon sendiri. Kita tahu, oh iya, ini enggak, kita demoin ke orang, tapi kita nggak tahu kelanjutannya. Menurut si pendemo, pohon ini nanti arahnya ke sini ke sini. Tapi begitu dia tidak ada, dia udah kembali, tinggal di kita. Kan sudah lain tuh pesannya, mau ke mana? Kita tahu pohonnya mati, atau pohonnya rusak. Nah, kalau mau ngerusak tadi seperti saya bilang, untuk motong itu gampang, sebentar. Tapi untuk 5 menit beres ya, tumbuh, Pak? iya, untuk tumbuh itu Setengah. perlu tahunan. Betul Nah, sekali. jangan sampai pohon itu kita rusak. Itu di intinya sehatin dulu pohon. Iya. Begitu dia sehat, cabang kemanapun yang mau kita sampaikan ke pohon itu kan akan Pesannya, kelihatan, akan iya. lebih mudah ya Pak, Iya. nyarinya, bentuknya. Nah, kalau demo itu mungkin untuk teman-teman pemula hanya sebagai pemicu semangat, motivasi. Nah, teman-temannya juga harus lebih jeli lagi. Bertanya, Harus kemana? biasakan menanyakan saat demo itu, ini mau kemana arahnya? ya betul. Jadi jangan cuman saat ada demo, jangan cuman bengong nonton doang gitu loh, nggak dapat ilmu apa-apa kitanya. Harus lebih aktif menanyakan. Nah, untuk dongkelan, rata-rata kita begitu dongkel, akarnya udah langsung kita rusak tuh. Kita potong yang harus segini-segini. Sebenarnya potong akar pun harusnya terakhir. Kenapa saya bilang terakhir? Karena tumbuhnya pohon ini dari akar. Makanan itu diserap akar. Setelah dia jadi ke atas, barulah akar kita atur bertahap. Nggak boleh juga kita frontal langsung potong, karena berpengaruh di tumbuhnya pohon di atas. Oke, jadi prosesnya itu sebenarnya kita proses ke atas dulu ya Pak ya. Iya, tumbuh dulu. Tumbuh dulu ke atas, sudah jadi, Sudah mapan ini pohon, baru kita proses pembentukan akar. Gitu. Bertahap, jangan langsung semuanya juga kita potong. Nah kan kadang saya juga ngalamin Pak, kadang kan pengennya kan kita buru-buru nih Pak. Pengennya buru-buru, nih pohon udah kelihatan enak, kakinya bantai juga deh sekalian. Nah, tapi saran dari Pak Ijal, bagusnya jangan teman-teman. Iya, karena banyak yang di bantai itu pohonnya mati. Betul Pak. Ngalamin juga nggak Om? Iya. Nah jadi tadi ya guys, banyak cerita, banyak dari sejarah PPBI sendiri, sejarahnya PPBI Bandar Lampung, ada profilnya beliau sebagai salah satu tokoh bonsai di Lampung lah, bukan cuma di Bandar Lampung ya, karena Pak Ijal ini juga cukup memotivasi teman-teman di daerah-daerah juga selain di Lampung, selain di Bandar Lampung gitu. Nah, mungkin itu dulu dari kita obrolan ini. Terakhirnya ada pesan-pesan buat teman-teman pebonsai, baik yang pemula ataupun yang udah berjalan sambil belajar.
Monggo nih Pak Ijal, apa nih pesan-pesan buat kita semua nih, junior-juniornya. Pesan-pesan pohon yang akan kita tampilkan di suatu pameran itu pasti ada kelemahan, ada keunggulan. Jadi gimana caranya dalam artian positif keunggulan ini kita expose seluas-luasnya, kelemahannya kita tutup. Contoh, pohon besar nggak ada akar kecil, akar halus. Iya. Tapi di pohon pasti ada. Oh, Itu kita oke. tutupin pakai tanah, pakai lumut yang kecil, jangan dipotong akarnya. Karena nanti berpengaruh pada tumbuhnya dahan, ranting pohon. Oke. Nah, itu kita siasatin. Jadi pohon tua itu yang matang itu blimbing dia. Mm-mm. Akarnya nggak ada akar kecil. Yang terlihat itu akar besar gitu ya, Akar Pak. besarnya. Sebagaimana pohon tua yang terlihat di alam gitu. Iya. Nah, untuk tampil di suatu pameran nggak bisa instan. Jadi kita harus hitung. Kalau bisa begitu dinilai besok, pohon itu udah terubus hari ini. Begitu penjurian, memang pohon itu lagi puncaknya. Kematangan, kesegaran, kesehatan itu muncul pada waktu mau dinilai. Jadi kita hitung mundur Hitung saat mundur. maksimalnya tampil si pohon, kita hitung mundur dari penjurian, baru kita kerjakan itu ya, Pak. Oh, Gitu. Jadi udah persiapan rata-rata kita begitu mau pameran besok, kita baru potong. Baru malam gundulin. ini. Nah, itu kan kelihatan bekas potongannya. Ya, Itu ada trik hitam-hitam. lagi guys. Terus daun nggak boleh dipotong, nggak boleh dikecilin. Memang kalau dia kecil ya kecil utuh, tapi nggak boleh digunting daun. Gunting separuh gitu maksudnya, Pak. Separuh, Oh, iya. sebagian. Nah, yang pasti kita harus perhatikan makanan pohon, pupuknya, airnya, nutrisinya segala. Setelah dia tidak tampil selesai pameran, dia harus kita sehatkan lagi. Kita taruh di media yang lebih besar. Jadi kalau pohon matang itu begitu kita angkat, dia nggak lepas tanahnya dari akarnya. Dia pasti akar sama tanah itu sudah nyatu. Jadi kita taruh ke tempat yang lebih besar, dia sehatkan kembali untuk tampil di pameran berikutnya. Jangan juga pameran di sini baru selesai, kita udah 3-4 kali pameran, pohon ini akan rusak, akan lelah, sama juga sama kita. Nah itu. Siap. Nah, terima kasih banyak Pak Ijal atas sharing-sharingnya malam ini. Ini nggak terasa nih Pak Ijal, udah sejam kita ngobrol-ngobrol begini. Udah waktunya luar biasa. Tapi kalau kita diem aja ngantuk ini. Bener Pak. Begitu kita ngomong bonsai, saya banyak ketemu teman-teman begitu Pak. Begitu ada pejabat-pejabat juga yang begitu. Begitu ada obrolan tentang politik, mereka diem Pak. Begitu ngebahas tentang pohon tentang bonsai, wah semangat lagi beliau. Nah itu memang efeknya bonsai ini luar biasa. Oke guys, gitu dulu. Terima kasih banyak. Tetap saksikan channel Cerita Botani Official. Ikuti konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Ijal. Terima kasih banyak Om Wanto. Selamat malam.